Dua-dua Ustaz. Ini juga. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wa sallama wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'd, fausikum wa iyaya bitaqwallah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa taala, karena hanya dengan limpahan nikmat, hanya dengan limpahan taufik dan hidayah darinya lah kita bisa hadir di majelis ilmu ini untuk menunaikan salah satu ibadah yang agung, suatu ibadah yang besar, yaitu mengkaji ilmu agama, mengkaji kitabullah dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah pun mengkaruniakan keikhlasan niat kepada kita semuanya, sehingga datangnya kita di majelis ini dicatat sebagai amal saleh dan kelak menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita nanti pada hari kiamat. Hari yang tidak bermanfaat lagi harta dan juga anak keturunan, kecuali bagi siapa yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang damai. Kemudian salawat berserta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada Nabi dan Rasul kita, imam dan panutan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti ajaran beliau dan menghidupkan sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin dan muslimat, para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan mengangkat tema dunia akan segera sirna. Mari kita siapkan bekal untuk meninggalkannya. Judul ini saya ambil dari ucapan salah seorang sahabat yang mulia, yang sudah tidak asing lagi bagi kita, yaitu Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Disebutkan di dalam Sahihul Bukhari perkataan sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib. Beliau menyatakan, irtahalatid dunya mudbiratan wartahalatil akhiratu muqbilatan walikulli wahidatin minhuma
banun fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya fa innal yawma amalun bila hisab wa gadan hisabun bila amal. Dunia akan segera pergi, berlalu, dan akhirat akan segera datang. Masing-masing dari dunia dan akhirat memiliki anak-anak. Ada anak-anak dunia, ada juga anak-anak akhirat. Anak dunia adalah orang yang hasratnya, tujuannya, maksud hidupnya, cita-cita tertingginya hanya dunia. Target utamanya mengejar dunia. Itulah anak-anak dunia. Sementara anak-anak akhirat adalah yang cita-citanya, tujuan utamanya, target tertingginya adalah kebahagiaan di akhirat. Fakunu min abna'il akhirah. Pesan sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib kepada kita semuanya, jadilah kalian anak-anak akhirat, jangan menjadi anak-anak dunia. Karena pada hari ini, pada kehidupan dunia ini, yang ada hanya amal, belum ada hisab. Sementara nanti pada kehidupan akhirat sudah tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Yang ada di akhirat nanti hanya hisab, hanya penghitungan amal saja. Jadi berangkat dari ucapan sahabat yang mulia Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu ini, kita mengangkat tema dunia akan segera sirna, dan mari kita siapkan bekal untuk meninggalkannya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa maksud dunia sirna? Apa yang dimaksud sirna? Antum bikin gambar pamflet, apa gambarnya itu? Gambarnya orang mati. Berarti antum memahami sirna di situ adalah kematian. Benar seperti itu? Ada dua makna kaum muslimin dan muslimat. Sirnanya dunia itu ada dua makna. Yang pertama seperti yang antum fahami, yaitu kematian. Yang kedua adalah apa? Kiamat. Dari dua makna ini, kematian dan kiamat, mana yang dikatakan segera? Yang dimaksud segera itu sirna dalam artian yang mana? Kematian ataukah kiamat? Kematian. Ada jawaban lain? Kiamat. Ada jawaban lain? Yang saya inginkan jawaban yang lain. Kematian sudah, kiamat sudah. Yang belum disebutkan adalah dua-duanya. Baik. Ya, ini yang dimaksud. Sirnanya dunia itu ada dua, kematian dan kiamat. Dan di antara dua ini yang segera, dua-duanya segera. Kematian adalah segera, kiamat juga segera. Baik, apa alasannya kita mengatakan kematian itu segera, dan kita juga mengatakan kiamat itu segera? Apa alasannya? Tentunya saya mengatakan seperti ini ada alasan yang kuat. Kematian dikatakan segera karena memang jatah hidup, jatah umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pendek. Jatah umur yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kita semua ini pendek. Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati baina sittin ila sab'in. Umur umatku itu berkisar antara 60 sampai 70.
Wa qalilun man yatajawaz an. Sedikit sekali yang umurnya melampaui itu. Orang kalau Anda saksikan memang rata-rata umurnya begitu, 60-70 tahun. Ada yang umurnya 80, ada yang umurnya 90, tapi itu sedikit. Yang paling banyak 60-70. Rata-rata umur manusia seperti itu. Itu termasuk bilangan yang pendek kaum muslimin. Pendek kalau dibandingkan dengan total keseluruhan hidup yang dijalani oleh manusia, dunia dan akhirat. Pendek. Tidak ada apa-apanya 60-70 tahun itu kalau dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang ucapan orang-orang yang nanti sudah mengalami kehidupan akhirat. Allah nanti bertanya, qala kam labithtum fil ardi adada sinin. Berapa tahun kalian dulu tinggal di dunia? Orang-orang menjawab, tidak 60 tahun, tidak 70 tahun, tidak 80 tahun. Qalu labithna yauman au ba'da yaum. Mereka nanti akan menjawab, ya Allah, kami dulu hidup di dunia itu hanya sehari atau setengah hari. Sehari atau setengah hari. Kenapa kaum muslimin sekalian mereka mengucapkan seperti itu? Memang rasanya sebentar. Setelah mereka mengalami kehidupan akhirat langsung, setelah mereka menyaksikan langsung kehidupan akhirat, terus mengenang kehidupan dunia, terasa nggak ada apa-apanya kehidupan dunia itu, seolah-olah hanya sehari atau setengah hari saja. Dalam ayat yang lain surat Yunus, Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan wa yauma yahsyuruhum ka'allam yalbathu illa sa'atan minan nahar yata'arafuna bainahum. Ketika kami mengumpulkan mereka manusia, maka mereka merasa bahwasannya mereka dulu tidaklah hidup di dunia kecuali hanya sesaat saja di waktu siang, sekedar untuk berkenalan antara mereka dengan yang lain. Iya, mengalami hidup akhirat, langsung menyaksikan surga neraka, menyaksikan sirat, menyaksikan kehidupan mahsyar, menyaksikan alam kubur, terus mengenang hidup di dunia. Rasanya cuma sehari saja di dunia, hanya sekedar untuk berkenalan. Sudah setelah itu kita wafat, meninggal, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala masing-masing. Rasanya seperti itu. Di akhir surat An-Nazi'at, insyaallah kita semua atau sebagian kita menghafal surat ini. Ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Mereka tatkala menyaksikan kehidupan akhirat, tatkala mereka menyaksikan mahsyar, menyaksikan sirat, menyaksikan timbangan amal, menyaksikan pemberian catatan amal, terus mereka mengenang kehidupan dunia, serasa dunia itu tidak ada apa-apanya, hanya seperti tinggal di dunia itu di waktu sore atau di waktu duha saja. Rasanya seperti itu, Bapak dan Ibu. Kita nggak merasakan memang saat ini. Kita merasa dunia itu lama, tapi nanti semua akan merasakan. Kalau sudah memasuki kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan akhirat, semuanya akan merasa, semuanya akan tersadar bahwasanya dunia itu hanya sehari atau setengah hari saja. Rasanya seperti itu kaum muslimin dan muslimat. Kalau kita berziarah kubur atau kita membaca tokoh-tokoh sejarah, kita akan semakin paham bahwasanya dunia itu benar-benar singkat. Lihatlah tokoh-tokoh sejarah
Lihatlah tokoh-tokoh Islam atau tokoh-tokoh zaman dulu lah. Contohnya Nabi kita saja, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa umur beliau? 63 Hijriah. 63 tahun. Berapa lama beliau di alam kubur? 14 abad. Ya. Beliau di alam kubur sudah 1400 tahun lebih. Padahal di dunia dulu berapa? Hanya 63 tahun. Firaun umurnya nggak sampai 1000, tapi di alam kubur kurang lebih sudah 2000 tahun. Zamannya Firaun dengan zaman sekarang itu, zamannya Nabi Musa ke zaman Nabi Muhammad itu 2000 tahun. Kalau sampai sekarang 3000 tahun. Di alam kubur sudah 3000 tahun. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Neraka itu terus kami nyalakan kepada Fir'aun dan bala tentaranya tiap pagi dan tiap sore. Sudah sekian ribu tahun. Padahal di dunia dulu hidupnya nggak sampai 1000 tahun. Lihatlah pahlawan-pahlawan atau tokoh-tokoh nasional kita. Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol. Di sini siapa tokoh sejarah? Hah? Di Kupang, Sonbai. Dulu umurnya berapa ketika hidup di dunia? Mungkin nggak sampai 100. Di alam kubur sudah berapa? 100 lebih. Kita juga nggak tahu Bapak dan Ibu. Kita umur kita nanti berapa? Kemudian alam kubur kita nanti berapa? Namun yang jelas kalau kita menyaksikan orang-orang dulu, hidup mereka singkat. Baru di alam kubur saja sudah ratusan tahun. Baru di alam kubur. Belum nanti ketika dibangkitkan menuju ke alam mahsyar. Belum nanti ketika mereka melewati sirat, ketika mereka melihat catatan amal. Itu adalah perjalanan yang begitu panjang. Kubur itu hanyalah pos pertama, tempat persinggahan pertama, bukan tempat peristirahatan terakhir. Nah, jadi ini alasannya kenapa kita katakan dunia segera sirna, karena memang singkat waktu yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Baik, kemudian kiamat juga kita katakan segera. Alasannya adalah siapa saja yang membaca Al-Quran, siapa saja yang membaca sunnah-sunnah atau hadis-hadis Rasulullah